Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Neneng Winarsi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Aljabar. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mahendra Ditya Manopa. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4 yang beranggotakan Gading Aditya Famela, Kelvin Eka Lala, Mahendra Aditya Manopa, dan Yudan Abdul Ali. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini ada transformasi ortogonal. Dalam aljabar linier, transformasi ortogonal adalah transformasi linier T dibagi V, terus V pada ruang hasil kali dalam real V, yang mempertahankan hasil kali dalam. Artinya untuk setiap pasangan U, V elemen V yang kita miliki karena panjang vektor dan sudut di antara keduanya ditentukan melalui hasil kali dalam. Transformasi ortogonal mempertahankan panjang vektor dan sudut di antara keduanya. Secara khusus, transformasi ortogonal memetakan basis ortonormal ke basis ortonormal, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika terpenuhi, maka matriks M dinamakan matriks ortogonal dengan sifat M pangkat min satu sama dengan M pangkat T dibagi M pangkat T, M sama dengan satu. Determinan M sama dengan kurang lebih satu. Lalu selanjutnya transformasi ortogonal dalam ruang Euclidean dua atau tiga dimensi adalah rotasi kaku, refleksi atau kombinasi rotasi dan refleksi. Rotasi sendiri merupakan suatu transformasi linier yang memutar suatu objek atau sistem koordinat terhadap sumbu tertentu. Sedangkan refleksi adalah transformasi yang mengembalikan arah depan ke belakang, ortogonal terhadap bidang cermin seperti dilakukan cermin di dunia nyata. Metrik yang bersesuaian dengan rotasi wajar tanpa refleksi memiliki determinan positif satu. Transformasi dengan refleksi diwakili oleh matriks dengan determinan min satu. Hal ini memungkinkan konsep rotasi dan refleksi digeneralisasikan ke dimensi yang lebih tinggi. Dalam ruang dimensi terbatas, representasi matriks sehubungan dengan basis ortonormal. Dari transformasi ortogonal adalah matriks ortogonal. Baris-barisnya merupakan vektor-vektor yang saling ortogonal dengan norma satuan, sehingga baris-baris tersebut merupakan basis ortonormal dari V. Kolom-kolom matriks membentuk basis ortonormal lain dari V jika suatu transformasi ortogonal dapat dibalik yang selalu terjadi jika V berdimensi berhingga. Maka kebalikannya adalah transformasi ortogonal lainnya. Representasi matriks merupakan representasi metrik dari transportasi lainnya. Lalu selanjutnya ada rotasi dan refleksi dua dimensi, di mana rotasi dalam ruangan dua dimensi dengan sudut theta searah jarum jam dapat diwakili oleh metrik ortogonal seperti r theta sama dengan cos theta. Lalu ada min sin theta, selanjutnya sin theta dan cos theta. Itu termasuk transformasi aktif. Lalu selanjutnya ada r theta sama dengan cos theta min sin theta, lalu ada sin theta dan cos theta. Itu termasuk transformasi pasif. Selanjutnya ada refleksi terhadap sumbu X dan Z dalam ruang dua dimensi dapat diwakili oleh metrik ortogonal seperti Fx sama dengan satu 0 dan 0 min satu, di mana dapat disebut refleksi terhadap sumbu X. Lalu selanjutnya ada Fy sama dengan min satu 0 dan 0, 1. Itu dapat disebut refleksi terhadap sumbu Y. Lalu untuk slide rotasi dan refleksi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk itu saya persilahkan. Oke, terima kasih Mahendra atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjut tentang rotasi dan refleksi tiga dimensi. Untuk rotasi dalam ruang tiga dimensi, kita dapat menggunakan matriks rotasi ortogonal yang lebih kompleks, seperti rotasi
sekitar sumbu X, Y, atau Z dengan sudut theta yang dapat diwakilkan oleh matriks ortogonal, yaitu untuk Rx theta, matriksnya itu 1, 0, 0, 0 cos theta sin theta, 0 min sin theta cos theta. Untuk Rx theta tadi termasuk dalam transformasi terhadap sumbu X. Untuk Ry theta, matriksnya itu cos theta 0 sin theta 0 1 0 dan min sin theta 0 cos theta, yaitu transformasi terhadap sumbu Y. Dan Rz theta, matriksnya itu cos theta sin theta 0 min sin theta cos theta 0 dan 0 0 1, yaitu transformasi terhadap sumbu sumbu Z. Next. Next. Selanjutnya ada rotasi dan refleksi tiga dimensi lanjutan. Untuk refleksi dalam ruang tiga dimensi dapat diwujudkan menggunakan matriks refleksi ortogonal terhadap bidang tertentu, yaitu untuk fxy, matriksnya itu 1 0 0 0 1 0 dan 0 0 min 1. Ini refleksi terhadap bidang xy. Untuk refleksi terhadap bidang xz, matriksnya itu 1 0 0 0 min 1 0 dan 0 0 1. Untuk refleksi terhadap bidang YZ, matriksnya itu min 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Next. Selanjutnya ada contoh soal transformasi ortogonal. Suatu vektor pi dalam ruang dua dimensi R kuadrat memiliki koordinat 3,4. Rotasikan vektor tersebut searah jarum jam sebesar V per 2 dengan menggunakan transformasi ortogonal. Solusinya kita dapat merotasikannya searah jarum jam sebesar V per 4 dengan menggunakan R V per 2 dengan matriks cos V per 2 sin V per 2 min sin V per 2 dan cos V per 2 dan menjadi R V per 2 sama dengan 0 1 dan min 1 0. Setelah itu kita kalikan 0 0 1 dan min 1 0 dengan 3,4 dan hasilnya itu 4 min 4 min 4 dan 3. Jadi setelah vektor dengan koordinat 3,4 dirotasikan searah jarum jam sebesar V per 2, koordinat vektornya menjadi min 4,3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Gading Aditya. Untuk slide selanjutnya ada ortogonalitas yang akan dibacakan oleh rekan saya Kelvin Ekalala. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selanjutnya, ortogonalitas. Ortogonalitas merujuk pada sifat matematis di mana dua vektor atau matriks tegak lurus yang memiliki produk skalar 0 antara satu sama lain. Jika pi suatu ruang vektor dengan dilengkapi fungsi hasil kali dalam, maka vektor x, y elementer pi disebut ortogonal jika x, y sama dengan 0. Apabila suatu vektor x dan y saling ortogonal, maka dituliskan dengan x tegak lurus y. Pada vektor, apabila terdapat dua vektor yang memiliki hasil perkalian dot product atau produk titik, antara keduanya sama dengan 0. Maka vektor tersebut dikatakan ortogonal. Dot product antara dua vektor pi1 dan pi2 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. pi1 dikali pi2 sama dengan panjang pi1 panjang pi2 cos theta, di mana theta adalah sudut antara kedua vektor tersebut. U dikali pi sama dengan panjang U panjang pi cos pi per 2 sama dengan kosong. Next. Pada metrik dikatakan metrik ortogonal jika hasil perkalian antara metrik dengan transposnya menghasilkan metrik identitas.
Artinya, matriks A dikatakan ortogonal jika A dikali A kuadrat sama dengan 1, di mana A kuadrat T adalah transpos dari matriks A, dan I adalah metrik identitas. A dikali A pangkat T sama dengan 1, A pangkat T kali A sama dengan 1. Next. Selanjutnya ortogonalitas dengan rumus Pitagoras. Dua vektor U dan Pi saling tegak lurus di ruang hasil kali dalam V, maka berlaku dalam kurung U, Pi sama dengan 0, panjang U sama dengan akar U kali U, panjang X tambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah panjang Y kuadrat. Terus U ditambah Pi U tambah Pi. U tambah Pi tambah U ditambah U tambah Pi, Pi, terus dalam kurung U, ditambah dalam kurung Pi, U, ditambah U, Pi, tambah dalam kurung Pi, Pi. Seterusnya, dalam kurung U, ditambah dalam kurung Pi, Pi, sama dengan panjang X kuadrat ditambah panjang Y kuadrat. Next. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar ortogonalitas yang terdapat pada ruang hasil kali dalam. Yang pertama, non-degenerasi. Jika X tegak lurus X, maka X sama dengan 0. Yang kedua, simetri. Jika X tegak lurus Y, maka Y tegak lurus X. Selanjutnya, homogenitas. Jika X tegak lurus Y, maka alpha X ditambah Y merupakan skalar. Kemudian, aditif kanan. Jika X tegak lurus Y dan X tegak lurus Z, maka X tegak lurus dalam kurung Y ditambah Z. Selanjutnya ada resolvabilitas. X, Y, elementer X terdapat skalar alpha sedemikian sehingga X tegak lurus dalam kurung alpha X tambah Y. Selanjutnya, kontinuitas. Jika Xn sampai dengan X, Yn sampai dengan Y, dan Xn tegak lurus Yn untuk setiap N, maka X tegak lurus Y. Next. Ortogonalitas Pitagoras pada Y ditulis X tegak lurus Y jika dan hanya jika panjang X min Y kuadrat sama dengan panjang X kuadrat ditambah Y kuadrat. Teorema diberikan X panjang ruang bernorma atas lapangan fill atau R, maka X, Y, Z elementer X dan alpha elementer R berlaku. 1. Sifat non-degenerasi. Jika X tegak lurus P pangkat X, maka X sama dengan 0 untuk X elementer X. Yang kedua, sifat simetri. Jika X tegak lurus PY, maka Y tegak lurus P pangkat X, PX sama dengan X, Y elementer X. Yang ketiga, sifat kontinuitas. Jika Xn sampai X, Yn sampai dengan Y, dan Xn tegak lurus P, Yn untuk setiap N, maka X tegak lurus P akar X. Bukti yang pertama, akan dibuktikan bahwa ortogonalitas Pi memiliki sifat non-generensi dengan menggunakan dimensi 2.16 didapat tegak lurus X min X kuadrat sama dengan panjang X kuadrat ditambah X kuadrat, 0 sama dengan 2, tegak lurus 0 sama dengan 2, panjang X kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya dengan mengaplikasikan teorema 2.3 didapatkan panjang X kuadrat sama dengan dalam kurung X, X sama dengan 0 sama X sama dengan 0. Next. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa ortogonalitas Pi memiliki sifat simetri, yaitu panjang X min Y kuadrat sama dengan panjang Y min X kuadrat. Panjang X min Y kuadrat sama dengan panjang min 1 dalam kurung min X tambah Y
kuadrat sama dengan min dalam kurung min 1 kuadrat dalam kurung min X tambah Y kuadrat sama dengan panjang min X tambah Y kuadrat sama dengan min Y min X kuadrat dan panjang X kuadrat ditambah panjang Y kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambah panjang X kuadrat. Sehingga dengan pembuktian tersebut diperoleh hubungan jika X tegak lurus PY, maka Y tegak lurus PX, X, Y elementer X. Yang ketiga akan dibuktikan bahwa ortogonalitas Pitagoras memiliki sifat kontinuitas dimisalkan jika Xn sampai dengan X, Yn sampai dengan Y, dan Xn tegak lurus PYN untuk setiap N. Serta diketahui bahwa untuk norma panjang yang merupakan pemetaan kontinu akan diperoleh panjang X min Y kuadrat sama dengan lim panjang Xn min Yn kuadrat. Sama dengan lim dalam kurung panjang X kuadrat dikurang panjang Y kuadrat. Sama dengan X kuadrat tambah Y panjang kuadrat. Di mana dengan penjabaran tersebut berarti bahwa X tegak lurus PY. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya di sini ada contoh soal yang akan dibahas oleh Yudan Adli. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada contoh soal. Tentukan apakah vektor-vektor V1 dan V2 merupakan vektor dalam ruang 3 dimensi ortogonal atau tidak. V1 sama dengan 2, min 3, dan 1. V2 sama dengan 4, 2, dan min 2. Solusinya V1 hasil kali dalam V1 V2 sama dengan 2 dikali 4 ditambah min 3 dikali 2 ditambah 1 dikali min 2 sama dengan 8 ditambah min 6 ditambah min 2. Ruang hasil kali dalam V1 V2 sama dengan 0. Karena dot produk antara V1 dan V2 adalah 0, maka V1 dan V2 merupakan ortogonal. Next. Di sini ada contoh soal yang terakhir, diberikan dua vektor U sama dengan 3 min 4 dan V sama dengan 4, 3. Pertanyaannya, tentukan apakah kedua vektor tersebut ortogonal. Lalu jika ortogonal, hitunglah panjang vektor U plus V menggunakan rumus Pitagoras. Solusinya, hasil kali dalam UV sama dengan 3 kali min 4 ditambah 4 kali 3 sama dengan min 12 tambah 12. Next. Hasil kali dalam U, V sama dengan 0. Karena hasil dot produk U dan V sama dengan 0, maka U dan V adalah ortogonal. Kemudian panjang X plus Y kuadrat sama dengan panjang X kuadrat ditambah panjang Y kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 9. Hasil kali panjang X plus Y kuadrat sama dengan 50, di mana panjang X plus Y sama dengan akar 50. Jadi panjang vektor U plus V adalah akar 50. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Yudan yang telah menyampaikan contoh soal tadi. Baik, mungkin dicukupkan presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.